Untuk ini dari tahsil, untuk mencapai kebahagiaan puncak, kita harus melakukan mix. Mix, ngerti ya? Mix, bukan mie ya, mix. Mix itu nyampur. Kalau mie kan minum. Ya, tak minum dulu. Mix antara keutamaan teoritis, keutamaan kadang juga diterjemahkan kebajikan, bahasa Inggrisnya virtue. Keutamaan berpikir, keutamaan akhlak, keutamaan moral, dan keutamaan praksis amalia. Oke, satu-satu. Apa sih keutamaan teoritis itu? Ya pengetahuan. Punyalah ilmu kalau pengen bahagia. Kuncinya hidup ini ada di ilmu. Rumusnya kalau bahasanya Farabi, apa saja sih yang berharga untuk dijadiin ilmu biar kita bahagia? Ya semua ilmu. Baik itu tentang being, being itu segala hal yang ada, atau tentang fisik, fisika, barang-barang yang bisa dijangkau oleh panca indera, atau metafisik, segala yang di luar jangkauan panca indera, atau tentang intelek. Intelek itu kemampuan manusia, dimensi rohaninya, atau tentang intelligible. Intelligible itu segala yang bisa dipahami dan difikirkan oleh manusia, fikirkanlah. Jadi kunci pertama untuk bahagia, perdalam pengetahuan. Semakin orang wawasannya luas, semakin kesempatan dia untuk bahagia juga luas. Semakin kita wawasannya sempit, semakin kebahagiaan kita juga sempit. Kalau kamu ngertinya bahagia itu hanya makan dan minum, ya yang kamu kejar hanya itu. Atau makan minum seks, ya kamu ngejarnya hanya 3 itu. Atau makan minum harta, ya kamu ngejarnya cuma 3 itu. Tapi semakin wawasanmu luas, semakin kamu ngerti bahwa bahagia itu nggak cuma itu. Bahagia juga variabelnya bisa di-ranking, mana penting, mana tidak penting, dan seterusnya. Terus kebahagiaan juga akan berujung pada Tuhan sebagai kebahagiaan puncak. Kenapa? Ya ini nanti Farabi yang mewarisi Aristoteles dengan teori supreme ultimate cause. Jadi sebab puncak. Ilmu apapun itu kan nanti akhirnya juga dari sebab pertama. Karena ilmu itu kan rumusnya sebab akibat. Sebab akibat, nanti yang sebab ini jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi. Yang sebab ini yang menyebabkan tadi dia jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi terus. Dan di ujung ada ultimate cause, dan itulah Tuhan. Jadi maka pengetahuanmu apapun, kalau kamu ingin bahagia, orientasinya harus ke Tuhan, harus menuju Allah. Jangan ada ilmu, jangan ada pengetahuan yang bikin kamu malah jauh sama Allah. Berarti kamu menjauh dari kebahagiaan. Karena arahnya, arah logisnya pengetahuan, arah logisnya ilmu itu menuju Allah. Misalnya apa wis ilmumu, ilmu fisika, ilmu tentang hewan. Hewan itu ada sebabnya. Sebabnya hewan ya bapaknya hewan. Bapaknya hewan disebabkan oleh kakeknya hewan. Kakeknya hewan disebabkan oleh buyutnya hewan. Buyutnya hewan disebabkan oleh canggahnya hewan. Canggahnya hewan disebabkan oleh apa ndukure canggah? Gantung siwur. Gantung siwur disebabkan oleh bapaknya gantung siwur. Dan seterusnya. Terus sampai ujungnya pasti ketemu Allah, ultimate cause. Belajar tentang laptop. Laptop ini ya asalnya, ini mereknya apa? Mereknya Dell.
Ya toh, aslinya mungkin rakitan Singapura. Singapura ini bahannya dari apa, terus sebabnya dari mana, sumbernya dari mana, sumber itu dari mana, terus puncaknya pasti ketemu Allah. Setiap ilmu sadari hierarki puncaknya. Nah, itu berarti ilmumu akan semakin mendekatkanmu pada Allah. Itu bahasanya Farabi, ultimate cause. Prosesnya gimana? Yo, pemahaman semacam ini itu bukan pemahaman yang luar biasa, katanya Farabi. Bisa diperoleh otomatis. Anak kecil aja juga ngerti kalau bapak dari kakek, kakek dari simbah terus ke atas. Dan pasti ada ujungnya, nggak boleh nggak ada ujungnya. Nggak masuk akal kalau nggak ada ujungnya. Dan ujung itu sebab pertama, otomatis. Atau yang kedua, otodidak, belajar sendiri, baca buku sendiri. Atau yang ketiga, otoritas. Itu kata-katanya hilang. Otomatis, otodidak, otoritas. Otoritas itu dari orang yang dipercaya. Jadi kunci bahagia pertama adalah pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Kenapa pengetahuan adalah kebahagiaan? Karena bahagia itu berarti kan orang puas. Puas berarti merasa tuntas. Kalau belum tuntas orang tidak akan bahagia. Harta, apalagi kekayaan, apalagi materi, itu dalam dirinya sendiri nggak ada nilainya. Dia ada nilainya kalau dihubungkan dengan kita. Jadi kepuasan itu menunjukkan kebahagiaan. Dan berarti apa? Sikap puas ini jadi kuncinya. Untuk bisa sampai ke level puas, kan kita harus tuntas. Untuk bisa nyampe ke level tuntas, kita harus paham. Kalau enggak ya enggak ngerti. Kamu harus paham berapa kuatnya perutmu menampung makanan. Kalau enggak, makanan akan jadi bencana. Kamu harus ngerti titik di mana alhamdulillah sudah kenyang dan puas. Kalau enggak, bahaya. Kadang-kadang kan mumpung makan gratis, terus kamu makan sebanyak-banyaknya, enggak ngerti kapasitasmu. Wassalam sudah. Enggak jadi enak makanan itu. Kamu harus ngerti di titik mana kamu puas. Untuk ngerti titik puas itu kamu butuh pengetahuan. Maka pengetahuan itu sumbernya kebahagiaan. Kamu harus paham seluk-beluk jiwamu tadi, yang daya-daya tadi. Oke, ketika pengetahuan sudah lengkap, kamu ngerti porsimu dan proporsimu, hidupnya jadi enak. Oh, kapasitasku sekian, berarti makanku paling banyak ya 2-3 piring lah. Kecuali ya kalau gratis boleh lah ditambah 2,5, 3,5. Kemudian minumnya segelas. Ya kalau mumpung gratis ya bawa 2 gelas lah. Kalau masih boleh ngambil lagi, bawa plastik atau bawa botol sendiri misalnya. Lo itu kan fakta paling enggak ngerti. Lo ketika kamu tahu batas, berarti kalau sudah 3 piring sudah, jangan dilanjutkan 4 piring. Kalau dilanjutkan 4 piring, dia akan jadi sumber masalah. Nggak jadi bahagia, nggak jadi puas. Istri cukup 1, kekuatanku 1. Kalau 2 enggak nyampe, nggak kuat. Itu ngukur kekuatan sendiri. Ya poligami kan boleh aja, katanya Quran boleh, tapi ukur kapasitas. Nah, wah kalau istrinya 1, lah kalau satu-satunya sedang libur nggak ada cadangannya Pak. Apa-apa itu kan ada cadangan. Wong ya kan listrik mati ada genset kan tetap nyala. Lah kalau istri 1 off kan satunya on. Kalau dua-duanya off ya berarti harus ada yang ketiga Pak. Jadi ya. Oh, iya. Iya, mikirnya sampai ke situ. Oke ya, jadi sumbernya kebahagiaan itu pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena dengan pengetahuan kamu ngerti batas, kamu ngerti titik puas, kamu ngerti kapan itu tuntas, kapan itu belum. Nah, di situ kuncinya kebahagiaan. Termasuk jiwa harus sempurna, implementasinya harus tuntas, dan seterusnya. Itu juga semua butuh pengetahuan.
Kenapa tadi kamu sabar, kamu jujur kok merasa masih sumpek? Pengetahuanmu yang kurang tentang kejujuran dan kesabaran. Belajar lagi. Kamu sedang salah paham. Harusnya kamu pasti bahagia kalau sudah jujur. Nggak ada, saya menyesal Pak, jujur. Gara-gara jujur terus ada masalah. Enggak, mungkin kamu salah paham. Coba ditambah lagi pengetahuannya. Jangan-jangan itu bukan masalah. Jangan-jangan kalau kamu nggak jujur, masalahnya lebih besar. Nah, itu hubungan pengetahuan dan kebahagiaan. Yang kedua, keutamaan berpikir. Oke, berpikir itu apa sih? Berpikir itu kan menemukan yang penting dan baik untuk hidup kita. Kita mikir itu kan selalu begitu. Nyari yang enak, nyari yang pas, nyari yang sesuai untuk hidup kita. Biar mendukung kebahagiaan, usahakan, katanya Farabi, berpikirlah hanya tentang yang baik-baik dan utama-utama. Dan pertahankan ini untuk jangka waktu yang lama. Jangan mikir yang remeh-remeh yang tidak ada gunanya, yang tidak penting. Biasanya itu sumber kamu tidak bahagia. Tiba-tiba kamu galau. Kenapa kok kamu galau? Kasihan Saipul Jamil Pak di penjara. Ngapain kamu ikut mikir? Penting ndak Saiful Jamil bagimu? Tiba-tiba kamu kok ikut galau. Ngapain kamu kok kelihatan marah gitu? Itu loh Pak, lihat TV, ILC, gegeran. Masa nggak sadar? Loh kamu galau untuk hal yang apa ya itu penting buatmu? Utama buatmu. Apa ndak ada yang lebih utama, yang lebih baik? Nah, jadi masukkanlah di kepalamu, berpikirlah untuk hal-hal yang utama dan baik saja untuk dirimu. Ketika kamu keluar jalur, yo di situ nanti akan lahir kegalauan karena barang tidak penting kamu posisikan jadi penting. Barang tidak urgent kamu jadikan urgent. Bahkan nanti katanya Al-Farabi, kalau kebaikan dan keutamaan ini bisa tahan lama, sampai lama kesimpulanmu yo ini tetap baik, ini tetap utama. Hal yang kamu sebut tetap baik dan utama itu kalau bisa jadikan undang-undang. Iya, kayak misalnya jujur. Jujur itu enak Pak. Semakin saya jujur semakin nyaman. Sampai bertahun-tahun jujur, nyaman dan enak. Jadikan aja jujur sebagai undang-undang. Karena itu pasti benar, pasti bagus. Anti korupsi itu ternyata lebih enak. Anti korupsi dirasakan lama, hidup lebih nyaman, nggak kesusu-susu, nggak merasa dikejar dosa. Jadikan itu undang-undang, katanya Farabi. Berarti itu bagus. Jadi berpikirlah tentang yang utama-utama, sisihkan yang tidak penting. Kan ada hadisnya itu kan, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Jadi di antara ciri orang baik itu meninggalkan apa yang bukan urusannya. Kalau nggak ada urusan, nggak usah capek-capek ikut mikir, ikut cawe-cawe, ikut debat. Mari kita perdebatkan apakah anaknya Anang itu pakai pemutih apa enggak ya. Buat apa kamu bahas itu? Di internet itu kan gitu kan, sampai komentari ratusan hanya gara-gara bahas itu pakai pemutih apa enggak. Kurang kerjaan. Jadi ya kita berpikir yang utama-utama lah, bukan hal-hal yang iseng. Ya kan LGBT, kamu kan terus mati-matian bahas LGBT. Signifikasinya coba dicek. Kalau signifikan untuk hidupmu tidak apa-apa. Kalau nggak signifikan, kamu kehabisan daya, kehabisan energi, kehabisan tenaga untuk hal yang tidak penting. Padahal mungkin bisa kamu pakai untuk hal yang lebih penting. Daripada kamu debat tentang infotainment, sudah kamu duduk depan komputer, tesisnya digarap, skripsinya diselesaikan, kan lebih enak. Oke, jadi berpikirlah tentang yang utama-utama.